berarti agama itu mati dari dirimu. Ya. Apa maksud mati di sini? Maksudnya kau tidak ada agama atau tidak benar dalam beragama. Itu maksudnya. Jadi, aku namaku Islam, Pak. Hamdan bin Utsman, Amir Hamdan bin Utsman. Ya, Abu Jahal itu pun namanya Omar bin Hisham. Gitu kan? Si munafik yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Quran itu namanya Abdullah bin Ubay. Ini berarti nama tidak memberi efek apa-apa. Bukan soal nama, tetapi soal apakah masih ada agama dalam dirimu atau tiada. Itu soalnya. Jelas kan? Dan yang kita bimbang sekarang, kita takut sekarang ini, kita tidak tahu agama ada atau tiada dalam diri kita. Ini yang kita bimbang. Lantaran kejahilannya kita. Gitu kan? Jadi subhanallah, masya Allah, Allah SWT hantar kamu orang dari Sabah, Anjung lah, semualah belajar, Pak. Mudah-mudahan kenal agama, Pak. Tahu agama ada tiada dalam diri kita. Gitu kan, Jung kan? Mudah-mudahan kau dapat bayangan teduh di hari akhirat, Pak, di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Anjung anak kita ni soleh bang ni. Kan? Awet ligan dia. Dia lari, dia kata, aku takut pada Allah, aku takut pada Allah, aku takut pada Allah. Ada hadis sahih tentang tu kan, orang yang akan mendapat teduh di padang mahsyar itu adalah seorang lelaki yang orang perempuan cantik menggoda dia, dia kata aku takut pada Allah. Ajar. Insya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Jadi sekaliannya, ahli majlis sekaliannya, satu perkara yang kita perlu takuti, kita perlu bimbangi adalah kematian agama dalam diri. Jadi di sana keluar falsafah. Jangan kamu mati sebelum kamu dimatikan. Kan? Yang menunjang falsafah itu adalah Ibnu Athaillah Iskandari dalam kitab Hikam. Boleh tidak ingat dia punya bab keberapa, hikmah yang keberapa, tapi maksudnya begitu. Jangan engkau mati sebelum engkau dimatikan. Jadi maksudnya jangan engkau mati itu ialah jangan agamamu mati sebelum engkau dimatikan. Dalam penjelasannya, sekiranya agamamu mati sebelum engkau dimatikan, berarti kematianmu itu tidak menepati seruan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan mengamalkan Islam. Jadi bila agama mati dari dirimu, bermakna kamu mati dalam keadaan tidak mengamalkan agama, kerana kematian agama. Itu maksudnya. Paham Jul? Masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sedangkan kematian yang selamat itu ialah dalam keadaan kita mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan agama itu artinya beriman, berislam, berihsan. Itu kan? Itu apa maksud mengamalkan agama? Karena makna agama itu sendiri adalah iman, Islam dan ihsan. Itu kan? Nah, kita mati dalam keadaan yang tidak mengamalkan. Kenapa kita tidak mengamalkan? Kita solat, kita itu, kita ini misalnya. Balik kepada fakta tadi. Walaupun kau solat, tapi yang meraja dalam dirimu nafsu, bukan Tuhan. Kan? Walaupun kau puasa, tapi yang meraja dalam dirimu itu adalah nafsu, bukan Tuhan. Walaupun kau kelihatannya seperti bagus, baik, mengikut syariat Allah SWT, tapi yang beraja dalam dirimu itu nafsu, bukan Tuhan. Takutnya gitu. Kan? Oh, kami pakai niqab. Hari ini artis pakai niqab sudah. Bilang sudah kamu kan? Pakai niqab aja. Pakai niqab dulu. Lepas tu buang niqab lah. Oh, rupanya ada orang itu. Kenal pak. Tapi dalam niqab tadi tidak tahu. Jadi
apa sebenarnya? Kau menembak kerana apa? Ya kan? Jadi semua itu dipersoalkan dan kita perlu mempersoalkan supaya agama yang berdiri dalam diri kita berdiri dengan ruhnya, bukan berdiri dengan kematian. Ya kan? Agama yang berdiri dalam diri kita, yang nantinya nama akidah, yang nantinya di sini namanya akidah, di sini namanya ibadah, di sini namanya adab. Semua yang berdiri itu ruhnya ada ruhnya dan menjadikan dia hidup. Iman adalah iman yang hidup, bukan iman yang mati, tidak guna bagi iman yang mati. Sama saja dengan kafir, kan? Ibadah yang hidup, bukan ibadah yang mati. Ibadah yang mati itu, Pak, sembahyang setahun sekali saja, sembahyang hari raya saja, dia pikir masuk surga terus dia. Itu ibadah, kita bilang ibadah. Dan adab yang mati, sama saja. Bagus saja dia depan orang jalan, belakang orang jadi hantu. Ini banyak jadi terjadi kepada manusia, kan? Depan orang dia manusia, belakang orang dia hantu. Depan orang, aku takut pada Allah, aku takut pada Allah. Belakang orang, bukan anjung, Pak. Contoh saja. Jadi kita tidak mau yang begitu. Jelas. Yang kita mau ada orang kah, tiada orang kah, yang ada lillahi rabbil alamin. Yang maha ada itu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita mau, Pak. Jelas kan? Jadi jangan berhati-hati, takut agama itu mati dalam diri kita tanpa kita sedar. Hakikatnya kita mesti sedar. Kalau kita tidak sedar, itu kerana kita salah, jahil, tidak mau belajar, tidak mau ambil tahu, itu kan? Guna katanya, matinya agama satu, binasanya tauhid, bilang binasanya tauhid. Jadi binasa itu agak ekstrim. Kalau sederhananya rusak, binasa itu agak ekstrim istilahnya. Secara sederhana bilang rusak. Rusaknya tauhid. Tauhid itu terkait apa? Terkait akidah, berarti rusaknya akidah. Akidah itu terkait apa? Terkait iman, berarti rusaknya iman. Itu kan? Ini boleh ajar sudah kepada mereka-mereka yang mengikuti pengajian kita, boleh ajar sudah, Pak, konsepnya. Jadi konsep itu jelas, dasar ya, dalam asasul usul dari pengajar sudah ini, konsepnya jelas. Bayangkan iman di sini, Islam di sini, ihsan di sini, kan? Akidah di sini, ibadah di sini, adab di sini. Adab di sini. Nah, sekarang yang rusak ini rusak. Apa mungkin Islam di sini tidak rusak? Ini bang munafik. Ini bentuk akidah munafikin. Orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Quran ini bentuk akidah. Islamnya bagus saja, tapi akidahnya rusak. Ibadahnya bagus. Bahkan turun ayat surah Al-Munafiqun itu. Surah Al-Munafiqun, tahu kan? Turunnya ayat itu khilaf di kalangan ulama, ada yang mengatakan tahun ketiga hijrah, hujung tahun ketiga hijrah, dan majoriti ulama mengatakan awal tahun keempat hijrah. Ini berarti Rasulullah SAW bersama-sama dengan jamaah di belakangnya pun tidak tahu adanya sekelompok manusia namanya munafik. Maka sebab itu bila turunnya ayat, Rasulullah dapat tahu siapa yang munafik itu. Rasulullah menyimpan rahasia itu kepada seorang sahabatnya, yaitu Sayyidina Huzaifah al-Yamani, pemegang rahasia Rasulullah. Sampai-sampai wafatnya Rasulullah, sahabat-sahabat ini datang menjumpai dia. Adakah nama aku dalam senarai munafik? Adakah nama aku dalam senarai munafik? Begitu bimbangnya sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Huzaifah bilang, aku pegang amanah, aku tidak boleh cakap, aku tidak boleh cakap. Gitu kan? Rasulullah tidak membacakan ayat itu di khalayak ramai.
Tengok asbabun nuzul. Nanti belajar asbabun nuzul. Kan? Antara ayat ada dua ayat yang dua kali turun ayat Rasulullah tidak baca di khalayak ramai. Ada satu lagi ayatnya. Tapi yang paling aula, paling utama ayat itu, surah Al-Munafiqun, yang tidak dibaca oleh Rasulullah di khalayak ramai. Karena Rasulullah takut nanti musuh-musuh akan menuduh bahwa Rasulullah memusuhi umatnya sendiri, memusuhi pengikut-pengikutnya sendiri. Padahal pengikut itu sebahagian daripadanya adalah munafiqin. Nah, jelas. Kenapa Rasulullah sampai tidak sedar? Tidak tahu. Jawabannya, mereka solat seperti mana Rasulullah solat. Mereka puasa seperti mana Rasulullah puasa. Mereka bahkan mengamalkan apa saja yang dianjurkan, diajarkan oleh Nabi SAW. Faham tak? Berarti tahun pertama hijrah Rasulullah tidak tahu, tahun kedua hijrah Rasulullah tidak tahu, tahun ketiga hijrah Rasulullah tidak tahu, sampai turunnya ayat awal tahun keempat hijrah. Baru Rasulullah tahu bahwa di belakangnya sebahagian daripada yang mengikut di belakangnya adalah munafiqin. Nah, sekarang perbincangan ilmiah. Bagaimana akidah munafiqin? Ini kita tunjuk. Akidah munafiqin, akidahnya rosak. Jelas. Tapi ibadahnya bagus. Adabnya juga mungkin bagus. Tapi akidahnya rosak. Maka dengan sendirinya ini dibilang rusak keseluruhannya. Sebab kekuatannya, tunggaknya adalah akidah, tunggaknya adalah tauhid. Begitu kan? Maka rusak ini berarti rusak keseluruhan. Dan ini yang kita bimbangi berlaku kepada kita. Boleh tidak peduli orang lain, boleh kira kamu orang yang belajar. Nanti kita sampaikan saja. Gitu kan? Jadi yang benar itu bagaimana? Yang benar itu akidahnya bersih, akidahnya benar. Nanti ibadahnya salah, rusak, boleh diperbaiki. Yang benar kan? Kemudian apabila ibadahnya benar, maka adabnya nanti jadi benar. Itu yang betul. Dan kita perlu keluar daripada situasi. Maka sebab itu bilang binasanya tauhid adalah sesuatu yang kita perlu takuti, kita perlu bimbang. Jelas kan? Musnahnya keredaan katanya. Musnahnya keredaan dan keikhlasan. Musnahnya keredaan dan keikhlasan. Boleh tidak menghurai bahwa keredaan itu apa, keikhlasan itu apa? Boleh bagi clue mudah saja. Musnahnya keredaan dan keikhlasan artinya musnahnya ubudiyah. Musnahnya keredaan dan keikhlasan artinya musnahnya ubudiyah. Musnahnya ubudiyah artinya rasa kehambaan. Nah, itu. Jadi kalau mau berbit, musnahnya keredaan dan keikhlasan ai musnahnya rasa kehambaan. Kenapa tingkah demam tak? Waduh. Dia sorang-sorang dia waduh abang-abang itu tadi orang. Musnahnya rasa kehambaan. Jadi musnahnya rasa kehambaan itu bermaksud musnahnya adab kan? Kehambaan itu dia berada di posisi mana? Posisi adab, ya kan? Nah, jadi wali terasa sangat wajar kalau kita ikut Fathur Rabbani ini. Yang tidak ada Fathur Rahman, sila ada Fathur Rahman, sila dapatkan Fathur Rahman. Cara mana kita tidak kira, supaya kita faham kan strukturnya, ya kan? Nah, macam yang belajar, yang sedang belajar sekarang ini daripada tahu dah level itu kan dia tahu. Bila sebut ubudiyah, dia tahu berada di level adab. Difaham? Jelas kan? Okey. Sedangkan hati orang mukmin tidak mengetahui mengapa dan bagaimana hendak melayan dorongan nafsu. Sedangkan katanya hati. Nah, dia bilang hati terus. Sedangkan hati ai ruhaniyah. Sedangkan hati ai ruhaniyah orang mukmin. Orang mukmin artinya orang yang benar imannya. Wali ajar sudah mukmin itu terbahagi kepada dua jenis, Pak. Mukmin yang
Mukmin yang benar, yang sebenar, dan mukmin yang tidak benar. Kan? Itu berdasarkan kepada firman Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi kalau ayat Allah ada menyebut mukmin yang hak, berarti ada mukmin yang tidak hak. Itu orang belajar sirah mubalaghah dalam ilmu balaghah. Kamu orang tidak akan belajar, tidak ada kesempatan lagi mau mengajar ilmu balaghah. Orang diri ada tak ilmu balaghah? Ada mengajar balaghah. Seorang-orangnya pandai dia belajar, nanti dia akan mengajar kita balik. Belajar, jangan kau belajar saja, kau tidak pulang mengajar balik. Ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah mengajar kita satu pendekatan. Jika ada yang baik, ada yang tidak baik. Kan? Itu maksudnya. Jadi kalau ada mukmin yang sebenar, berarti ada mukmin yang tidak sebenar. Nah, sekarang kita pilih. Kita mau jadi mukmin yang sebenar atau mukmin yang tidak sebenar. Karena faktanya kemudian diberikan oleh para ulama. Mukmin yang sebenar begini. Mukmin yang tidak sebenar nampak saja mukmin tapi sebenarnya munafik. Jelas sudah. Fakta. Kan? Nah, jadi bila bilang di sini, sedangkan hati air ruhaniyah orang mukmin, yakni mukmin yang sebenar, tidak mengetahui, ai tidak tahu, tidak mengetahui, ai tidak tahu mengapa dan bagaimana hendak melayan dorongan nafsu. Dalam arti kata yang mudah, dia tidak tahu apa mau ikut nafsu itu macam mana. Dalam arti kata yang lebih mudah, dia jahil terhadap perkara nafsu, tapi dia alim terhadap perkara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa mudah. Dia tahu, yang dia tahu orang mukmin yang sebenar, dia hanya tahu hubungan dengan Allah. Dia buta dalam apa yang dia bilang tadi? Dalam dorongan nafsu. Dalam perkara nafsu dia buta, dia tidak tahu. Dia tidak mau. Faham tak? Itu antara sifat secara falsafah. Ini yang ikut nafsu yang kita pandai. Hubungan dengan Allah kita tidak tahu apa. Ikut nafsu pandai saja kita. Mau itu, mau ini, itu tidak cukup, ini tidak sempurna. Dengan awet cantik sudah mau lagi cantik. Macam-macam lah. Sebab kita melayan dorongan nafsu, gitu kan Jol? Telefon elok sudah apa? Samsung Fan limited edition 3,000 mula-mula keluar. Contohlah bila bilang begitu kan. Mau lagi bah itu ini datang yang keluar berharga 5,000 Apple bah. Mau Apple pula bah. Aduh. Dorongan nafsu semua. Jelas tak? Orang mukmin tidak tahu itu. Orang mukmin tahu hubungan dengan Allah mesti bagus, mesti baik, mesti elok. Itu maksud. Bahkan ia berkata, ia orang mukmin. Bahkan ia orang mukmin berkata, benar, semua nafsu itu mesti dilawan. Ini bahasa orang majaz bagi menunjukkan sikap orang mukmin. Ya kan? Majaz artinya kiasan yang menunjukkan sikap si mukmin. Sikap orang mukmin. Macam mana sikapnya? Jadi ditunjukkan dalam sikap itu katanya benar, semua nafsu itu mesti dilawan, ditentang dan dimusuhi. Itu bah. Mungkin kalimat yang akan keluar dari sikap si mukmin, sikap orang mukmin yang sebenar. Dia akan keluar kalimat itu. Itu tetap semuanya bertitik tolak daripada dia faham kan? Dia faham nafsu itu apa, dan dia faham urusan dengan Allah itu apa. Jadi semuanya bertitik tolak dengan ilmu kemudian. Maka kita bilang dengan ilmu itu akan menyebabkan kita sedar diri. Sedar diri itu akan menyebabkan Allah terima diri kita. Terima diri kita itu akan menyebabkan sempurna hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu bentuk apa kita mau bilang satu bentuk hala tuju yang mesti dipandang oleh kita. Okey. Oleh yang demikian, barang siapa yang ingin memperbaiki dirinya
Barang siapa yang ingin memperbaiki dirinya, perkataan yang kita perlu lihat adalah memperbaiki. Jadi kenapa kita perlu perbaiki? Karena mungkin ada yang rusak, gitu kan? Apa yang kita perlu perbaiki? Iman, Islam dan ihsan itu perlu diperbaiki. Di mana yang kita perlu perbaiki? Maka di akalmu dan di hatimu ataupun rohaniyahmu. Kita perlu lihat begitu. Jadi kau tidak perlu perbaiki kau tidak perlu perbaiki jasmaniyahmu. Tangan kau begini tetap begini, Pak. Melainkan kau patah tangan saja bengkok pun. Kalau sudah begitu kan? Adik Walid ada seorang tangan bengkok. Orang tangan macam itu, dia tangan melengkung macam itu. Patah tangan. Tidak boleh perbetul. Jadi kalau kau sibuk memperbaiki tangan kau yang bengkok mau kasih betul, sampai bila pun kau tidak akan dapat betul. Contohnya begitu. Lalu apa yang kau perlu perbaiki? Yang kau perlu perbaiki adalah akalmu dan hatimu. Karena itulah inspirasi kepada imanmu, Islammu dan ihsanmu. Jelaskan? Faham ya? Okey. Barang siapa yang ingin memperbaiki dirinya, nak, Walid mau memperbaiki diri Walid tu. Walid mau memperbaiki akal Walid, hati Walid. Anjung pun termasuk orang yang mau memperbaiki diri Walid. Malam jam 2 pagi dia bilang, Walid, saya mau jadi orang baik Walid. Saya mau jadi wali Allah Walid. Alhamdulillah. Jadi pada hakikatnya memperbaiki diri ini tugas semua kita kan. Setiap masa, setiap keadaan. Cuma persoalannya memperbaiki diri itu mau memperbaiki di mana, itu yang perlu kita tahu. Jawaban dapat sudah jawabannya. Tinggal lagi pelajari apa itu akal, apa itu hati. Makanya kita perlu perbaiki adalah akal kita. Kita perlu perbaiki adalah hati kita. Tinggal lagi belajar nanti. Siapa yang belum belajar akal itu apa, hati itu apa, perkembangan selanjutnya apa, dan perkembangan seterusnya apa. Jadi itu perlu dipelajari. Karena perkembangan kita nantinya seiring begitu. Dia akan berkembang begitu. Jangan sampai kita mau betul akal kita, pemikiran kita tidak tahu apa. Kita mau betul pemikiran kita, pandangan kita tidak tahu apa. Padahal dia adalah seiring saja. Gitu kan? Maka hendaklah, jadi yang mau memperbaiki dirinya itu, maka hendaklah dia berlatih. Maka hendaklah dia berlatih, istilah ilmunya riyadhah. Itu istilah dalam kitab Tazkiyatun Nafsi, bahkan kitab tasawuf mana-mana pun, riyadhah. Maka hendaklah dia berlatih, riyadhah, untuk memerangi nafsunya. Dalam riyadhah itu ada mujahadah, ya kan? Nah, itu dia istilah-istilah yang menunjukkan kepada kita prosesnya. Jadi perlu riyadhah. Jadi dhabit dua. Dhabit dua perkataan sana. Maka hendaklah dia berlatih riyadhah dan mujahadah. Dhabit begitu. Untuk memerangi nafsunya. Memerangi, ini ekstrim juga istilahnya. Istilah yang lebih sederhana adalah menundukkan. Jadi perlu berlatih, perlu belajar, kan? Perlu mujahadah gitu. Jangan ikut saja terus. Sehingga dirinya bebas daripada cengkaman kejahatan dan pengaruh nafsu. Sehingga dirinya, diri kita bebas. Bebas terlepas. Bebas terlepas daripada cengkaman bilang apa? Belenggu. Bagus banget.
Fathul Ghaib sejarah itu. Kan? Cengkaman air belenggu, kejahatan. Kejahatan, apa maksud kejahatan? Kejahatan maksudnya sesuatu yang menyalahi. Itu maksud kejahatan. Daripada perkataan jihad. Jahatun itu maksudnya kau menyalahi kebenaran. Jadi kebenarannya straight, betul begitu. Kau tidak mau ikut betul begitu, kau kanan bah. Itu makna menyalahi. Menyalahi jihad. Itu maksud kejahatan. Jadi jahat itu sebenarnya bahasa Arab daripada perkataan jihad. Kan? Melayu pakai banyak kan bahasa Melayu dari Arab kan. Okey. Sehingga dirinya bebas dari cengkaman air belenggu kejahatan. Apa tobitmu kejahatan dia ni? Sesuatu yang menyalahi. Okay? Nanti kejahatan itu adalah sesuatu yang menyalahi Allah, menyalahi agama dan menyalahi diri sendiri adalah kejahatan. Kita perlu faham begitu. Jangan kita faham kejahatan itu orang buat jahat yang kita rasa jahat saja. Kejahatan itu ialah sesuatu yang menyalahi Allah, menyalahi agama ayat Rasulullah dan menyalahi dirimu sendiri. Itulah kejahatan. Sehingga dirinya bebas daripada cengkaman kejahatan dan pengaruh nafsu. Pengaruh nafsu. Jadi barangkali ini banyak hidup padam saudara. Ini tadi. Penguasaan makhluk ke atas akal dan hati kita. Itu pengaruh nafsu juga kan? Jadi kerana itu barangkali para ulama dia pakai satu saja, nafsu saja. Tapi Syekh Abdul Qadir Jalani menukilkan dua. Sebab nafsu itu satu hal, penguasaan makhluk itu satu hal yang lain. Macam kita juga sekarang ni kan. Nafsu itu satu hal, penguasaan benda pun satu hal juga kan. Telefon ini muka Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok telefon dulu bang. Betul kan? Belum lagi bang, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah. Belum lagi bang, telefon dalam poket kita trek bergegar habis semua. Tidak berhenti kita solat dalam solat. Jadi lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kepedulian kita lebih kepada telefon kita, betul kan? Jadi kalau begitu, artinya pengaruh telefon itu besar ke atas kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita mau kaitkan dengan nafsu, di sini ada sedikit perbincangan yang perlu kan. Jadi sebab itu barangkali Syekh Abdul Qadir Jalani dia menukilkan satu nafsu, yang kedua penguasaan makhluk terhadap akal dan hati kita. Jadi dia guna dua istilah yang boleh terasa sangat relevan bang untuk kita faham. Jadi nafsu satu hal, memang nafsu kerjanya merusakkan kita, merusakkan akal, merusakkan hati. Ya, itu kerja nafsu, paham sudah gitu. Tapi pengaruh makhluk ke atas akal dan ke hati kita ini satu hal lagi, yang kerananya kita boleh rusak dan kerananya kita boleh jadi bagus, betul kan? Makhluk itu, telefon ini boleh jadi bagus bagi kita. Subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tolong azan pada kita, bagus bang. Yang tidak bagus, kau tidak bangun. Itu kan? Telefon azan tepi kau, Allahu Akbar, sampai habis azan. As-salatu khairum minan naum. Telefon ini bunyi. Sangat bagus, Pak. Disuruh kau bangun solat. Lebih bagus dari tidur. Kau gagal saja telefon ini. Waktu itu belum habis. As-salatu. Berhenti sudah tadi. Tidak sempat sebut khairum minan naum. Oh, tidur terus. Jadi ini maksudnya makhluk dan benda itu dia boleh membaguskan kita dan boleh memburukkan kita. Jelas kan? Cuma jangan dia menguasai akal dan hati kita sehingga kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini sama saja Pak, kalau kita cakap ini telefon, sama saja keadaan. TV lah sekejap. Sekarang apa boleh tidak tahu? 2 tahun, 3 tahun sudah boleh tidak tengok TV. 2 tahun lebih, kan? Dulu masa boleh di Bukit Bayu tu
itu apa? Apa? Razia Sultan. Manga saja para Aizati tengok Razia Sultan. Apa pun tengok juga apa. Oh tengok asar sudah asar. Sekejap. Razia Sultan. Mau perang ni, mau itu. Masya Allah, akhirnya kita solat jam 6, jam 6.30, 6 suku solat. Mana boleh begitu bah, ya Allah. Betul kan? Jadi berarti makhluk atau benda ini boleh mempengaruhi kita. Jelaskan. Dan sisi lain mungkin ada pengaruh nafsu juga di situ kan? Okey. Ini bilang. Sehingga dirinya bebas dari cengkaman, air belenggu, kejahatan, wabitnya ada sudah tadi, dan pengaruh nafsu. Nah, sekarang boleh sebutkan pengaruh nafsu itu, boleh pakai pengaruh nafsu itu terkait dengan ini, boleh jadi terkait dengan ini atau boleh jadi terkait lebih dari itu. Pengaruh nafsu. Kerana seluruh nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Kenapa? Kerana seluruh nafsu, seluruh yang kita bilang nafsu, yang kita sebutkan nafsu, nafsu itu sebahagian dari apa? Nafsu itu sebahagian dari apa? Bahagian dari apa? Apa kau bilang? Kau cakap apa? Nafsu itu bahagian dari apa? Hah? Buah. Awak dia cakap apa? Dia saja cakap kasi Walid tidak dengar apa? Walid tahu apa? Apa? Ulang. Tidak dengar apa? Ini hari suara kau terus jadi diam, dari perlahan terus. Malu. Kau malu siapa? Kau malu pada siapa? Malu. Jadi mana ada cakap betul. Telinga Walid kuat pak, tapi kenapa tidak dengar kau? Jiwa. Wah, kau guna perkataan jiwa. Walid jarang guna perkataan jiwa. Walid kau advance dari Walid. Nafsu dalam bagian apa sila? Walid ajar sudah. Orang ini keliru saja. Sama dengan dia juga. Walid tanya dalam bahagian apa? Jumpa. Mana dia bilang kau mau jawab? Takkan tahu apa. Nafsu berada di dalam bahagian rohaniah. Bukan? Salah satu daripada elemen rohaniah. Yang keberapa? Lina? Yang keenam. Jadi kena tahu itu. Jangan sampai kita tidak tahu elemen rohaniah kita. Kan? Jadi maksud kita tahu sekurang-kurangnya sekarang seluruh apa yang terkait dengan nafsu, seluruhnya apa yang terkait dengan nafsu, semuanya mengajakmu, mencenderungkanmu, mengheretmu, mempengaruhimu kepada kejahatan. Yang kita maksudkan tadi kejahatan itu ialah bercanggah dengan Allah, Rasul, dengan diri sendiri. Itu buah nafsu. Ya, boleh tulis. Jadi kalau kita kena kerak tulis ni dalam apa? Tapi boleh tulis supaya maklumat asas ni ada. 1 ruh, 2 akal, 3 hati, 4 sihir alami, 5 sihir nafsi, 6 nafsu, dan 7 sukma. Jadi, walaupun dia berada di posisi yang ke-6, dia boleh mempengaruhi semua. Dia boleh mempengaruhi akal, dia boleh mempengaruhi hati, dia boleh mempengaruhi sirah alami, dia boleh mempengaruhi nafsi, dan akhir
akhirnya dia mempengaruhi sukma kita. Jadi jahat semua. Kalau orang bilang jiwa yang jahat, nah itu semua jadi jahat. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala kasih kita baik, ini maklumatnya, ini panduan, ini baik, ini panduan, ini racun, dan semua ini ialah cerminan. Penting lah, ini sangat penting. Tidak ramai dalam penelitian wali pemerhatian, tidak ramai orang yang belajar sampai begini. Biasanya belajar tasawuf amali saja. Okay? Jadi kalau kita mau melangkah lebih tinggi dari disiplin ilmu tasawuf, ini sangat penting. Maklumat ini sangat penting. Nasi sudah. Semua yang ada kita jangan pulang dulu, kita makan nasi. Sup giabok. Wah, cari makan sup giabok. Boleh kan? Jadi walaupun kamu orang murid ajar ini saja, cerita ini saja kan? Cerita ya. Ini belum ada kan? Ini belum ada. Perasaan tak? Jadi jam. Yang ni kita dah cerita dah kan? Yang ni belum kan? Kalau foto raib, sekat ini saja. Ini tak boleh cerita. Tapi kerana foto Rabbani, maka maklumat ini keluar. Jelas kan? Jadi di situ pentingnya gabungan kitab supaya perkembangan itu jelas. Nah, Allah bagi kepada kita ruh, akal, hati, sifatnya sangat baik. Jahatnya akal kemudian adalah kerana nafsu. Betul. Akal pada sisi fitrahnya sangat bagus. Sangat bagus. Bahkan dibilang suci. Macam anak teruna yang suci. Anak teruna pun ada suci, ada tidak suci. Boleh tahu saja. Begitu juga hati. Pada fitrahnya sangat suci. Allah sebut dalam Quran begitu kan, tidak kami jadikan manusia itu dua hati, melainkan satu saja untuk diisi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat bahawa di ayat wala taj'alna fi sudurikum fi qalbaini jaqfikum. Aku salah baca. Cari saja. Sangat suci, sangat murni. Untuk akal dan hati ini supaya jadi baik terus, maka Allah kasih kepada kita panduan, sir alami dan sir nafsi. Kan? Allah kasih kita panduan, namanya sir alami, rahsia alam. Jadi kau tengok langit, kau tengok bumi, kau tengok kemarau, kau tengok musim, kau itu semua bilang sir alami. Maka kita dikenali dengan negara dua musim saja, kemarau dengan hujan. Ada negara 4 musim, Pak. Saljinya, sejuknya, luruhnya, apa lagi ya? Lupa sudah. Bunganya dengan panasnya, gitu kan? Semua ini adalah sir alami. Itu adalah rahsia-rahsia alam, yang mana kalau kau paham rahsia alam itu, kau akan menjadi baik. Kerana alam itu akan menunjukkan kau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betulkah? Itu, Pak. Tapi oleh kerana kita tidak paham, sama saja kita dengan orang kafir. Orang kafir, acong, kau tengok langit, kau nampak apa? Aku nampak bintang, mah. Kau pun nampak bintang saja. Sama saja. Hah? Siapa dia? Faz. Faz kata apa? Ha? Kau cakap apa? Kau jangan macam-macam, mah. Jadi paksa kau menikah saja. Gatal sudah. Okey. Yang ketiga sir nafsi, pun panduan.
Kalau tak cukup dengan sir alami, tengok dalam diri kita. Makanan yang kita minum teh, minum kopi hitam, keluar kencing macam tu juga. Rajin mandi, dia jernih. Kalau kau malas mandi, kuning saja, Pak. Betul kan? Kau makan roti canai, kenapa kau berak tidak keluar roti canai? Itu rahasia sir nafsi. Nafsi itu berarti dirimu. Dalam dirimu ada rahasianya yang menunjukkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Gitu kan? Nah, itu sedikit sebanyak kita akan jumpa sendiri pada dalam kitab. Panduan dari sir alami, sir nafsi itu menjadi panduan kepada. Okey? Belum lagi kita lihat dari sudut Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah itu menjadi panduan pengajar ini semuanya. Ya kan? Kemudian baru baik ada, panduan ada, baru Allah kasih kepada kita racun. Sama saja. Allah kasih yang hak, kemudian Allah kasih kita panduan, kemudian baru Allah kasih kita yang batil, yang buruk itu. Jadi kau ada yang hak, kau ada panduan, kemudian Allah kasihkan kita yang buruk itu. Jadi kalau kau pakai panduan, kau tidak akan lakukan yang buruk. Itu kan maksudnya kan? La sekali sukma. Sukma itu cerminan, bilang cerminan. Sesuatu yang kau akan nampak pada dirimu sendiri. Buruk di mana, tidak elok di mana, rusak di mana, mau perbaiki di mana, semuanya dalam sukmamu, dalam cerminanmu. Nah, itu sedikit sebanyak sebagai maklumat. Jadi kamu orang yang ikut setakat Futhul Ghaib, ini tambahan, tambahan, maklumat tambahan. Sebab itu boleh bilang kepada kamu orang sudah. Apabila boleh start baca kitab besar, kamu orang dengar, kamu orang akan nampak saja. Sebelum kitab besar itu boleh baca, kamu orang kena ingat asasul usul. Kasih bagus-bagus, 2 tahun sudah masih tidak ingat. Tuh. Boleh ingat mau jambi saja dalam sekolah itu, kalau mau minum air. Pola kita sana kan, jambi-jambi dalam pola itu kamu orang sambil mandi sambil minum air, sambil mandi sambil buncit perut. 3 hari 4 hari insyaAllah kamu orang ingatlah. Boleh sentiasa pikir saja macam mana mau kasih kamu orang menguasai Fathur Rahman itu. Ingat Fathur Rahman itu, ingat asasul usul itu penting banget. Nah, sekarang kita akan jumpa dalam kitab apapun kamu orang belajar 3 disiplin ilmu, tauhid, fiqh, tasawuf, kamu orang akan jumpa semua istilah-istilah dasar itu. Jadi betapa pentingnya. Faham kan? Okey. Berapa sudah? 10. Apabila kamu mampu mengembleng dan menundukkan nafsumu, kemudian kata musannif pokok. Sama apa ni ayat dia sama kan? Ayat sama kan? Okey, ada soalan kah? Hari ini kita berhenti awal, kita makan nasi. Ya, makil kau. Macam mana nafsu itu meracuni sir alami dan sir nafsi? Macam mana? Bagaimana nafsu itu meracuni sir alami dengan sir nafsi? Dia tidak meracuni sir alami, bah. Makil. Dia tidak meracuni. Nafsu ini tidak akan meracun. Sebab itu wali punya anak panah mana ada? Mana ada pergi ke wadah, bah? Jadi kau tanya bagaimana? Sebenarnya dia tidak meracun sir nafsi, sir alami, dia meracun akal dan hati. Itu sebenarnya. Cut, okey kita cut bang. Jadi mungkin kesalahan